Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Uge Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini saya ingin share tentang sistem atau satuan dalam menghitung jasa foto, baik foto wedding maupun foto yang lainnya, yaitu menggunakan sistem roll-rollan ataupun paket unlimited. Seperti apa itu dan lebih baik mana, serta sistem apa yang akan kita gunakan. Seperti apa itu? Yuk simak video berikut sampai selesai. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe, karena di channel ini kita akan bikin video-video yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, matur nuwun. Semangat bagi teman-teman, semoga kita sehat selalu dan tetap semangat dalam aktivitas serta selalu dalam lindungannya, amin. Sebetulnya saya tergelitik untuk menjawab ataupun membikinkan video tersendiri dari sebuah pertanyaan dari teman subscriber yang menanyakan foto gitu filenya roll-rollan atau unlimited. Untuk sistem dan satuan perhitungan saya dalam menjual jasa foto itu biasanya saya bikinkan paket tersendiri yang saya bikin agar paket tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari klien. Dalam menjawab pertanyaan teman subscriber ini, saya akan mencoba untuk share. Ini untuk share ya, apa yang selama ini saya peroleh. Sistem ataupun satuan hitung untuk jasa fotografi itu ada dua. Yang pertama yaitu sistem roll-rollan dan yang kedua adalah sistem paket. Sistem yang pertama yaitu sistem roll-rollan, di mana sistem roll-rollan ini merupakan warisan dari fotografer-fotografer zaman dahulu yang masih menggunakan klise ataupun roll film. Jadi di dalam gulungan film tersebut ada 36 sekian, itu yang menjadi satuan untuk menentukan seberapa banyak ataupun seberapa besar biaya yang akan dikenakan oleh fotografer kepada klien. Jadi hitungannya per satu roll film ataupun satu gulung film. Ketika di era digital yang sekarang, para fotografer yang masih menggunakan sistem roll-rollan ini mengadopsi ataupun mengambil sistem perhitungannya. Meskipun sudah tidak menggunakan roll film, tapi mereka tetap menggunakan satuan perhitungannya, yaitu misalkan satu roll itu terdiri dari 36 sampai 40 foto yang nantinya akan diterima oleh klien. Ya, meskipun dalam jumlah fotonya itu tidak mesti di 36 atau 40. Terkadang itu biasanya fotografernya itu lebih banyak ngambil fotonya, kemudian baru dipilih yang mana yang akan diserahkan ke klien ataupun yang mana yang akan dicetak. Jadi sistem roll-rollan ini satuannya sudah sangat jelas sekali. Sedangkan sistem yang berikutnya yaitu sistem paket. Sistem paket ini biasanya terdiri dari paket yang limited maupun yang unlimited. Untuk paket yang limited ini biasanya dibatasi oleh jam, dibatasi oleh acara ataupun yang lainnya. Sedangkan sistem yang paket unlimited ini tergantung dari fotografernya, motretnya sesuai dengan keinginannya ataupun sesuai dengan kebutuhan dari acara. Jadi satuan perhitungan dari paket unlimited ini tidak ada aturannya, sangat tergantung dari fotografernya dan sangat tergantung dari kliennya ataupun tergantung dari kesepakatan yang telah disepakati oleh fotografer maupun yang meng-hire jasa fotografernya. Untuk saat ini paket unlimited itu biasanya yang lebih sering untuk dijual ataupun disodorkan kepada klien itu biasanya yang direct klien, ya itu akan diberikan paket-paket yang sesuai dengan kebutuhan. Paket roll-rollan ataupun paket unlimited ataupun paket limited itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk paket roll-rollan ini memiliki kelebihan yaitu sistem hitungnya itu jelas ataupun satuan hitungnya itu jelas. Jadi setiap 36 ataupun 40 foto yang sekiranya itu sudah terpenuhi, maka mereka akan bilang kepada klien bahwasanya sudah satu roll katakanlah, ataupun biasanya sih yang menggunakan sistem roll-rollan ini menggunakan minimal 3 roll ataupun minimal 4 roll. Jadi ketika fotografernya ini berangkat itu sudah dapat gambaran bahwasanya mereka butuh berapa foto dan akan menerima duit berapa banyaknya itu dari jumlah minimal. Kelebihan yang kedua yaitu kerja efektif. Biasanya para fotografer roll-rollan ini mereka sangat memperhitungkan dari jumlah shutter ataupun
berapa banyak foto yang mereka hasilkan, itu mereka sangat terperinci. Jadi kerja mereka sangat efektif ketika akan mengambil foto. Kelebihan berikutnya dari sistem roll-rollan yaitu setiap shutter itu sangat berharga. Jadi mereka akan sangat memperhitungkan dari jumlah jepretan dan sebisa mungkin sekali foto itu bisa langsung jadi dan lebih menghemat shutter yang mereka gunakan. Kelebihan berikutnya yaitu hasil output akan diterima oleh klien itu bisa lebih cepat karena sudah jelas perhitungannya, nggak perlu banyak foto yang mereka ambil, itu segera dikerjakan dan segera masuk ke proses cetakan dan proses penyerahan kepada klien. Itu tadi kelebihan. Yang pasti kelebihan itu akan ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu fotonya terbatas, jumlah dari ataupun satuan hitungnya sudah jelas, maka para fotografer roll-rollan ini akan mengambil, ya sebenarnya sisi negatif ini adalah sisi negatif dari klien sih, dan maka klien akan mendapatkan sedikit foto ataupun tidak ada variasi angle dari momen-momen yang mereka kerjakan. Kekurangan yang berikutnya adalah stylenya statis karena mereka beranggapan bahwasanya ini sudah cukup. Kekurangan yang berikutnya yaitu harganya minimal. Sistem roll-rollan ini lebih sering ataupun lebih banyak digunakan ataupun dipilih oleh market low. Jadi kemungkinan untuk bisa mendapatkan cuan ataupun duit yang lebih itu sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan sistem paket. Dan minus yang terakhir yaitu susah naik kelas. Ya meskipun tidak semua fotografer roll-rollan itu yang bakalan terus roll-rollan terus sampai akhir itu, ya ada fotografer roll-rollan yang akhirnya berkembang untuk melepas sistem roll-rollannya untuk berubah ke sistem paketan. Jadi semua tergantung dari fotografernya. Ketika fotografernya mau lepas dari zona nyaman untuk menuju ke zona berikutnya, ya mereka bakalan bisa untuk naik kelas. Itu tadi sekilas tentang sistem roll-rollan. Sistem selanjutnya yaitu sistem paket. Sistem paket ini sangat beragam. Itu semua tergantung dari fotografernya dan tergantung dari kebutuhan serta tergantung dari darah dari para fotografernya. Jadi sistem paketan ini nggak ada patokan, berbeda dengan paket roll-rollan yang sudah ada perhitungan jelas. Semua tergantung dari fotografernya dalam menjual ataupun dalam meyakinkan ke klien. Paket unlimited ini sangat digemari oleh market menengah ke atas ataupun market yang mengerti tentang foto, mengerti tentang arti serta pentingnya foto dalam setiap momen mereka. Jadi sistem paket ini lebih menguntungkan dari sisi klien dan dari sisi fotografernya. Kalau dari sisi kliennya, klien akan mendapatkan file yang banyak dan beragam, sedangkan dari sisi fotografernya jelas fotografernya pasti akan mendapatkan cuan ataupun duit yang agak banyak jika dibandingkan dengan sistem roll-rollan. Tapi ya balik lagi, tergantung dari market dan tergantung bagaimana fotografernya itu dalam membuat paketnya. Dalam sistem paket ini ada dua, yaitu paket unlimited maupun paket yang limited. Paket limited itu biasanya mereka akan memberikan katakanlah fotonya unlimited namun jamnya dibatasi, yaitu katakanlah 3 jam kerja, 4 jam kerja, 6 jam kerja ataupun sehari full. Ya itu tergantung dari fotografernya dalam membuat paket dan acara yang dihandle. Yang pastinya dalam membuat sistem paket saya akan selalu memberikan limited ataupun batas, yaitu jam kerjanya, karena ketika kita tidak memberikan limited ataupun kita tidak memberikan batas, ya terkadang kerja kita jadinya tak terbatas dan itu akhirnya merusak mood ataupun kita tidak bisa bekerja secara maksimal. Jadi win-win solusinya yaitu kita kasih limited ataupun batas. Katakanlah sistem kita tetap sistem unlimited untuk fotonya, namun untuk jam kerjanya kita berikan batas, katakanlah selesai sampai jam 9 ataupun 6 jam kerja ataupun 8 jam kerja. Itu tergantung dari bagaimana kita mengkomunikasikan kepada klien. Jadi paket ini juga punya beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu kita bisa mengeksplorasi apa saja yang ingin kita berikan dan kita pasti akan memberikan yang terbaik kepada klien. Jadi kita akan memberikan yang terbaik, mengambil angle yang terbaik, memberikan karya kita yang terbaik. Ketika menggunakan sistem paket ini kita bisa totalitas dalam berkarya. Kelebihan yang berikutnya yaitu tergantung dari paket. Ketika kita bikin paket yang bawah ya jelas akan berbeda ketika kita
kita membuat paket yang agak tinggi harganya. Kelebihan berikutnya yaitu semua momen akan tertangkap dengan secara sempurna ataupun secara lengkap. Kelebihan berikutnya yang pastinya harganya akan lebih menarik dan lebih membuat bersemangat jika dibandingkan dengan sistem roll-rollan. Meskipun sekali lagi semua balik lagi ke market yang dituju dari para fotografernya, dan tergantung juga dari kita direct client atau indirect client. Kalau kita bisa direct client, harganya akan, ya teman-teman pasti tahu sendirilah, ketika kita bisa mendapat klien secara langsung, kita bisa deal-dealan harga dan kita bisa memberikan performa kita yang terbaik. Jadi kita akan memberikan harga yang terbaik pula. Karena kita berhadapan langsung dengan klien, pastinya kita nggak mau dong memberikan jasa kita setengah-setengah. Jadi ketika dapat direct client, kita berikan harga yang terbaik dengan performa kerja kita yang terbaik. Oke, itu tadi kelebihan dari sistem paket. Yang pastinya akan ada kekurangan dari sistem paket. Kekurangannya yaitu akan banyak file. Ketika dengan sistem unlimited ya terkadang kita kilaf untuk memotret, apalagi kliennya good looking. Jadi itu kadang kita bakalan bisa kilaf, bahkan lebih ataupun ekstra kilaf ketika kliennya good looking, kemudian gesturnya bagus, dekornya bagus, makeupnya bagus, dan semua elemen mendukung. Akhirnya kita jadi ekstra kilaf untuk memotret, dan akhirnya banyak file ya, meskipun akan ada juga file yang bagus yang akhirnya membuat daya jual kita bisa lebih. Kekurangan berikutnya yaitu butuh media penyimpanan yang lebih besar. Ketika ada banyak file yang pastinya size dari foto ataupun size dari total keseluruhan itu akan lebih besar. Jadi pastinya kita butuh media penyimpanan yang agak besar lagi. Kekurangan berikutnya yaitu penyelesaian outputnya lama, karena kan banyak file itu akhirnya memaksa kita untuk memilih. Itu terkadang kita bingung, ini mana yang difoto, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Namun dilema itulah yang terkadang membuat kerjaan kita akhirnya lebih lama jika dibandingkan dengan sistem roll-rollan. Itu tadi kekurangan dari sistem paket, khususnya paket unlimited. Kalau teman-teman ada masukan ataupun ada tambahan, silahkan lanjut di kolom komentar. Pertanyaannya adalah lebih baik mana, sistem roll-rollan ataupun sistem paket? Semua itu tergantung dari market dan klien. Jika memang marketnya itu kita berada di market menengah ke atas, sistem paket itu sangat win-win solusi, sangat menguntungkan kedua belah pihak. Namun ketika teman-teman berada di market bawah, jelas mereka akan lebih memilih paket roll-rollan karena itu yang sesuai dengan budget mereka. Namun bagi market bawah, ketika mereka tahu foto ataupun tahu pentingnya foto ataupun pentingnya dokumentasi, mereka akan lebih memilih sistem paket karena sistem paket lebih menguntungkan mereka, karena mereka bisa dapat lebih banyak foto dan lebih banyak momen yang akan tercapture. Berikutnya yaitu tergantung dari klien, entah itu klien langsung ataupun direct klien, ataupun teman-teman dapat kliennya dari katakanlah pihak kedua, misal dari EO, misal dari Perias, ya itu balik lagi tergantung dari klien yang hire teman-teman. Jadi kalau memang itu direct client, ya sebisa mungkin kita arahkan untuk ke arah paket karena itu jelas lebih menguntungkan kedua belah pihak jika dibandingkan dengan sistem roll-rollan. Sementara itu dulu bagi teman-teman yang masih bingung, lebih baik pilih roll-rollan atau sistem paket. Bagi teman-teman yang mulai masuk ke bisnis wedding fotografi, sistem roll-rollan ini akan lebih memudahkan teman-teman untuk mendapatkan klien, terutama ketika teman-teman mau masuk ke area perias. Tapi ya sekali lagi, jangan terjebak di zona nyaman dengan sistem paket ataupun dengan sistem roll-rollan, karena dengan sistem roll-rollan ini terkadang ya meskipun nggak semua fotografer itu akhirnya terjebak di zona nyamannya dan malas untuk berkarya karena mereka berpikirnya enough is enough, jadi ini sudah cukup. Itulah yang membuat mereka akan susah naik kelas. Namun bagi teman-teman yang masih berada di zona nyaman sistem paket, sebisa mungkin teruslah mengasah skill,
buat foto-foto baru, buat karya-karya baru yang sekiranya mempunyai nilai jual yang tinggi ya. Meskipun katakanlah teman-teman mendapatkan kuade yang sangat terbatas ataupun tempat lokasi yang tidak menjual, kita upgrade skill kita. Gimana kita mencari lokasi? Sebetulnya banyak kok lokasi-lokasi, katakanlah ketika lokasi itu tidak memungkinkan, ya kita bawa keluar sebentar lah, katakanlah kita sesi foto outdoor lah, ataupun kita cari background yang simple. Misalkan ketika ada slayer yang satu warna ataupun tempat yang satu warna ataupun sewarna, itu kita bisa take di sana, kita buat foto-foto yang sekiranya memiliki nilai jual yang lebih. Jadi sebisa mungkin bagi teman-teman yang masih berada di zona nyaman sistem roll-rollan, terus upgrade skill untuk bisa naik kelas, karena sekarang kita jual di sosial media itu sudah sangat mudah sekali, berbeda dengan zaman dahulu. Jadi buat karya yang terbaik baru jual di sosial media. Oke, sementara itu dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan lanjut di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terus berkarya dengan kerendahan hati, sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.